Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Octavia dari kelas 4 Manajemen 2 Rek B. Saya dari Universitas Muhammadiyah. Saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Konsep bisnis internasional yang pertama, menurut Griffin 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dari beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Konsep bisnis internasional berbentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu yang pertama investasi portofolio internasional, yang kedua investasi langsung luar negara. Ruang lingkup bisnis internasional, yang pertama untuk membesarkan penjualan, yang kedua untuk mengakuisisi sumber daya, yang ketiga untuk mengidentifikasi sumber daya pendapatan negara. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional diantaranya adalah yang pertama kegiatan ekspor impor, yang kedua kegiatan investasi. Pertemuan ketiga yaitu lingkungan internasional. Yang pertama, lingkungan budaya. Budaya berasal dari nilai norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Menurut Hill 2014 sama dengan 93, nilai adalah ide-ide abstrak tentang apa yang ada di kelompok. Budaya dibentuk dari beberapa elemen, yaitu pertama struktur sosial, yang kedua nilai atau perilaku, yang ketiga bahasa, yang keempat komunikasi, yang kelima agama. Lalu ada beberapa karakteristik budaya yang mempengaruhi organisasi internasional, yaitu pertama jarak, yang kedua penghindaran ketidakpastian, yang ketiga individualisme dan kolektivisme, yang keempat markulisme dan feminisme. Fungsi-fungsi proses politik yaitu pertama artikulasi kepentingan, yang kedua agregasi kepentingan, yang ketiga pembuatan kebijakan, yang keempat implementasi kebijakan dan pengadilan kehukuman. Isu-isu hukum dalam bisnis internasional, pertama pengatur perdagangan dan investasi, yang kedua perlindungan kepentingan intelektual, yang ketiga pengaturan arus keuangan, yang keempat perpajakan, yang kelima keperluan pelaporan, yang keenam resolusi perselisihan, yang ketujuh pelaku-pelaku internasional, yang kedelapan hubungan kontrak. Lalu etika dan tanggung jawab sosial. Menurut Moff 1999 sama dengan 265 berpendapat etika adalah prinsip moral bahwa individu menyuntikkan ke mereka proses pengambilan keputusan dan yang membantu ke arah terakhir untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma mereka dengan masyarakat. Pertemuan keempat yaitu perdagangan global. Yang pertama yaitu teori perdagangan klasik. Teori perdagangan klasik terbagi dalam beberapa paham, seperti yang pertama merkantilisme, yang kedua absolute apartheid, dan dari Adam Smith. Teori investasi internasional yang pertama yaitu ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Yang kedua investasi silang, yang ketiga the follow the leader theory. Yang keempat international product life cycle theory. Investasi langsung luar negeri yaitu metode yang sering digunakan oleh perusahaan asing dalam melakukan investasi langsung luar negeri adalah yang pertama joint venture, yang kedua merger dan akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis, yang ketiga lisensi, yang keempat kontrak manajemen. Tujuan dari perusahaan asing melakukan FDI yaitu yang pertama mencari sumber daya, yang kedua mencari pasar, yang ketiga mencari aset strategi, yang keempat mencari keamanan politis. Pertimbangan dalam melakukan investasi langsung luar negeri yaitu pertama paham prosedur investasi langsung, yang kedua menciptakan strategi promosi investasi, yang ketiga menjalin kemitraan yang efektif, yang keempat memanfaatkan teknologi informasi. Pertemuan kelima yaitu sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional yaitu moneter internasional dalam sistem finansial memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak akhir abad 19, awal pembentukan sistem melalui berbagai transportasi dan menanggapi perubahan kondisi
politik dan ekonomi baik level domestik maupun internasional. Fungsi bursa valuta asing diantaranya adalah yang pertama mentransfer daya beli uang antara negara, yang kedua penyediaan kredit bagi perdagangan luar negeri, yang ketiga menjual belikan valuta asing, yang keempat memperlancar perdagangan internasional dan membayar internasional. Beberapa manfaat dari adanya bursa valuta asing adalah yang pertama memajukan memperlancarkan perdagangan antar negara, yang kedua memudahkan urusan pembayaran antar negara, yang ketiga menambahkan cabang devisa negara, yang keempat meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara sehingga dapat menggiatkan dunia usaha. Yang kelima yaitu meningkatkan cadangan devisa yang akan memperlancar pembangunan nasional. Pertemuan keenam yaitu kerjasama internasional antar negara. General Agreement of Tariff and Trade. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan lembaga ketiga untuk menangani sisi kerjasama perdagangan ekonomi internasional, bergabung dengan dua lembaga Bretton Woods, yaitu Bank Dunia, Dana Moneter Internasional. World Trade Organization memberikan perhatian khusus pada bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama pertanian, yang kedua layanan, yang ketiga non-pertanian, yang keempat hak kekayaan intelektual, yang kelima fasilitas penanaman modal, persaingan, kebijakan, perdagangan, pemerintah, dan perdagangan. Pertemuan ketujuh yaitu analisis strategis internasional. Aliansi strategis dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Jenis-jenis aliansi strategi yaitu pertama joint venture, yang kedua equity strategi analis, yang ketiga non-equity strategi analis, yang keempat global strategic, yang keempat global static analysis. Hambatan analisis strategi internasional yaitu analisis strategi merupakan sarana bagi perusahaan untuk menginternalisasi kompetensi atau transfer knowledge dari perusahaan partner. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah dengar mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.